Eh, Teman-teman, kita jumpa lagi pada channel saya Job Hardi, obrolan ringan kehidupan. Dan di kesempatan pada hari ini saya mau berkunjung ke rumah salah seorang karate yang berasal dari Kota Padang, yang pernah mengharumkan nama untuk daerah Sumatera Barat di ajang tingkat nasional pada saat ada kompetisi tingkat nasional yang berlangsung pada bulan November 2022 kemarin di Batu Malang, Jawa Timur. Hari ini kita akan berkunjung ke rumah salah satu dari atlet yang bersangkutan, yang adalah juga karateka dari Dojo HBT dan dari Himpunan Keluarga Tan. Saya sedang berada di lokasi sekarang ini di Jalan Pemancungan, ya, Padang Selatan. Rumah ini terletak di dekat Sungai Batang Arau, ya. Pada hari ini akan ada satu acara, ya, yang berkaitan dengan semacam penyerahan sabuk hitam kepada salah satu atlet yang akan kita kunjungi pada hari ini. Kita akan segera masuk ke dalam, dan bagaimana situasi nanti kita akan ikuti. Halo teman-teman, kita jumpa lagi pada channel saya Job Hardi, dan di kesempatan berbahagia pada hari ini bisa hadir di rumah salah satu atlet, ya, atlet dari Dojo HBT Himpunan Bersatu Teguh yang berhubungan dengan karateka Kyokushinkai, pembinaan mental karate Kyokushinkai untuk cabang Padang. Kita mau melihat begini situasi, mungkin kamera bisa arahkan. Beginilah situasi dari salah satu rumah atlet yang kita kunjungi pada hari ini. Jadi kita tidak hanya bertemu secara formal di gedung HBT, tetapi kita juga bisa berjumpa di sini melihat bagaimana situasi yang ada di rumah karateka, dan kita bisa berjumpa, bisa bertemu dengan orang tua dari atlet yang bersangkutan. Kita akan berbincang singkat bagaimana tentang situasi yang ada di sini. Ya, mungkin kita mulai terlebih dahulu dari Papa, mungkin bisa perkenalkan namanya, silakan. Mungkin kita bisa itu namanya agak dekat kita. Nama saya Oke, ya, silakan. Agak dekat kita. Okay. Namanya Pak? Nama saya Benali Halawa, panggilan Pak Ali. Saya orang tua dari seorang atlet, Biniaman Halawa. Dan usia Bapak sekarang berapa tahun, ya? usia saya sudah 51 tahun. Saya mendapat informasi bahwa ini adalah anak yang bungsu, ya Pak, ya? Ya. Oke, kita cerita sedikit itu, bagaimana tanggapan dari Bapak? Saya panggil Pak Ali, ya? Ya, Pak Ali. Ya. Ini ketika pertama kali si Benny katakan dia mau ikut olahraga keras ini, ya, yang karate ini, terkejut atau gimana sih? Pada awalnya sih, nama saya Beni Halawa, ya. Berprofesi sebagai atlet karateka Kyokushinkai HBT Padang. Saya sih sebenarnya dan mamanya sangat terharu, bahkan menginginkan, ya, seorang anak saya jadi seorang atlet. Jadi di balik ini semuanya sebenarnya kami dihambat dari satu sisi adalah ekonomi, yang mana bila mana anak kami menggapai, ya, profesinya atau bakatnya sejauh mungkin, di hal pembiayaan kami sebagai orang tua, kami merasa tidak berkenan atau tidak bisa membiayai. Jadi ini semuanya saya bisa katakan betul-betul anugerah, ya, semata dari Tuhan. Dimanapun ada kemauan, di situ juga ada jalannya. Saya sebenarnya sebagai orang tua dan mama dari Beni hanya meyakinkan itu sebenarnya. Yeah. Mengapa? Ya, apapun yang diperuntukkan Tuhan, saya percaya semua perantara bisa dipakai. Ya, bisa dipakai dalam hal ini
untuk mewujudkan cita-cita anak saya Beni. Tapi dengan segala ya kemurahan hati Tuhan, ya, seorang Sin Sai Gunawan sudah diperuntukkan dalam hal ini, di mana pada awalnya anak saya Beni ya didatangi di rumah dan bersilaturahmi dengan kami, ya, dengan segala besar hati, ya, dibukakan jalan ke semuanya, di mana hal dana dan hal pembiayaan, hal pembinaan, hingga si Beni ini bisa terjun di dunia atlet, bahkan meraih keberhasilan yang luar biasa di tim kejuaraan nasional. Bahkan saya sendiri dan mamanya juga ya hanya meneteskan air mata dalam menyambut keberhasilan anak saya Beni sebenarnya, di mana sisi ekonomi sangat tidak memungkinkan bagi kami jikalau kami membiayai dari awal sampai saat ini. Jadi besar kemurahan hati Tuhan. Ini semuanya adalah saya sudah katakan tadi, anugerah semata dari Tuhan yang Maha Kuasa, dan apapun yang menjadi kehendak Tuhan tidak bisa dipungkiri oleh seseorang manusia. Inilah yang dapati anak kami pada saat ini sebenarnya. Dan dengan segala kerendahan hati saya mau berkata, dengan semua petunjuk dan perantara, ya, dengan anak kami si Beni, mulai dari si Pai Gunawan hingga disemangati dari segala berbagai pihak sponsor, ya, apalagi pada saat ini ya Pasako juga bisa bersama kita di sini, dan kami percaya ya ini semuanya ya sudah jalan atau petunjuk dari Tuhan, di mana anak kami ini sebenarnya si Beni ya, mungkin Simpai Gunawan juga sudah pernah merasakan, bahkan mendapatkan informasi yang buruk dalam pribadi anak kami Beni ini dari sebelumnya. Mengapa dipengaruhi dari segala keterbatasan ekonomi, dan dia juga merasa malu ya dari segala jenis kebutuhan yang akan mau dia butuhkan, sehingga kami juga tidak ada daya dari orang tua. Bahkan ya beberapa bulan bahkan menuju setahun kalau tidak salah, dia ini sudah pernah mengalami kegalauan ya. Bahkan dia juga sudah pernah meninggalkan perguruan ini beberapa bulan, tapi dengan bekerja sama dengan si Pai Gunawan ya dan beberapa juga pihak sponsor ya mengunjungi saya di sini ya, dengan ucapan syukur saya kepada Tuhan. Tuhan lagi yang berkarya kembali dan tidak membiarkan si Beni ini ya menjadi orang yang tidak berguna di tengah-tengah yang lainnya. Dan Tuhan juga yang memanggil si Beni ini, dan dia juga ya yang memberikan segala kuasa yang melalui pimpinan Roh Kudusnya, sehingga terangnya juga bekerja ya dalam diri Beni, dan sehingga semangat Beni naik kembali hingga menjenjang ya puncak dalam ujian sabu hitam. Beni bisa melewati itu, dan inilah semuanya yang bisa saya utarakan dalam hal ini. Sekali lagi saya mau katakan ya, kami dari orang tua hanya kami bisa mendoakan ya segala yang menjadi perantara ya, dalam bakat seorang anak kami Beni pada saat ini, dan doa kami ya selalu kami naikkan, dan semoga juga Tuhan memberkati ya semua yang menjadi perantara, sponsor, dan yang telah membimbing, ya, mengarahkan anak kami Beni. Karena kami tahu juga kedua orang tua di sini, si Beni kami hanya dikhususkan untuk menjadi orang tua ya dia setelah dalam kandungan.
setelah dia menjadi anak, saya percaya bukan anak kami semata kedua orang tua, bahkan di mata orang publik juga menjadi anaknya juga si Beni. Ini yang terjadi pada saat ini, dan mudah-mudahan ini ya, menjadi dasar dan kekuatan dengan segala kerendahan hati kepada anak kami Beni ke depannya, dengan membangun semangat lebih indah lagi ya di hadapan dunia, dan menaruh harapan yang tidak pernah tergoyahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana juga Tuhan bekerja ya, tidak tidur, dan apapun yang diperuntukkan untuk seseorang umatnya yang percaya ya, saya percaya itu bahwa Tuhan bisa menghadiahkan. Yang penting ya, apapun bakat ya seorang anak kami Beni itu yang menjadi dasar dan modal bagi kami kedua orang tua selama ini ya. Jikalau kamu mempunyai bakat yang kuat, jangan pernah meninggalkan ibadah sedikit pun ya. Bekerja keras dan berdoa keras, dan itu semuanya Tuhan bisa membukakan jalan. Apapun kita di hadapan dunia ya, dan di hadapan Tuhan ya, apapun juga keterbatasan bisa dicukupkan melalui hasil karyanya sendiri. Inilah yang bisa saya utarakan sebagai orang tua Beni, dan sekali lagi saya mau katakan terima kasih untuk semuanya pendukung, dan susah payah sekalipun ya, lebih baik lebih-lebih kepada si saya pada saat ini. Saya mau katakan si Beni, kami kedua orang tua, hanya kami menjadi orang tua selagi dalam kandungan ya. Jadi sesuai dengan anugerah Tuhan untuk menempuh bakat pada saat ini ya, saya sudah percayakan bahwa orang tuamu bukan hanya 2 orang ya. Pemirsa, perlu Anda ketahui bahwa berdasarkan informasi yang saya dapatkan ketika percakapan pada seri percakapan kita berkaitan dengan pencapaian prestasi, perlu saya ingatkan lagi bahwa pada usia 8 tahun, Beni ketika bersekolah di Murni ada ekskul karate, lalu kemudian punya ketertarikan, lalu kemudian sempat lowong beberapa waktu, kemudian akhirnya balik lagi. Terus waktu berjalan dan tanpa terasa telah 10 tahun berlalu, dan hingga akhirnya kemarin ketika ada kesempatan untuk bisa ikut berkiprah, mencoba untuk bisa menorehkan, mencetak prestasi, akhirnya tercapailah itu. Nah, saya ingin kebetulan pada hari ini ketika bersilaturahmi bersama dengan orang tua dari Beni, kemudian bersama dengan kerabat-kerabat, dan juga ada teman-teman di sini, mungkin bisa lihatkan ke arah yang hadir di sini. Inilah sejumlah dari kawan-kawan, tapi ini belum semua, ini hanya beberapa saja ini. Ini ada yang berasal dari Dojo HBT ya, ada Dojo HBT, dan menurut informasi juga ada dari Himpunan Keluarga Tan. Dan tadi kita telah berbincang dengan papanya Beni, Pak Ali, ya bagaimana ya tanggapan dari orang tua kepada salah satu anaknya, kemudian juga merupakan salah satu dari anggota dojo, dan ketika berhasil menorehkan prestasi. Nah, kita coba nih bincang-bincang dengan Beni sebentar nih. Mungkin bisa berikan. Beni, ketika akhirnya dapat juara nasional kan, dan kemudian dibawa pulang ke Padang, itu pasti mengharumkan nama daerah, mengharumkan nama dojo juga ya. Nah, dan pada hari ini kita bersama-sama dengan kawan-kawan ini. Ini tentang karate ini memang mau dijadikan semacam pilihan yang serius untuk ya bisa berprestasi, mungkin juga bisa berguna bagi orang lain, bagi sesama lah. Silakan. Sebenarnya kedua-duanya juga berguna bagi Beni. Kalau karate ini sebenarnya ya bisa mencari prestasi juga, bisa juga untuk
menambah ilmu, bisa menjaga diri, biar bisa membela diri di luar sana. Jadi kalau misalkan ada kejahatan apapun itu nanti ya ada sedikit ilmu sama kita. Dan itu pasti harusnya menjadi salah satu daya tarik bagi kaum muda untuk mau bergabung ke Dojo HBT. Iya benar. Artinya apa, paling tidak untuk bisa pertahanan diri sendiri begitu ya. Mungkin Iya. dan itu Benny rasakan juga ya. Benar. Jadi tidak hanya pencapaian prestasi juara layak begitu ya, tetapi juga untuk bisa melindungi diri sendiri begitu ya. Dari kejahatan. Nah, baik, kita hadir di sini bersama dengan anggota Dojo HBT dan juga saya ada lihat mungkin yang Margatan ya, himpunan keluargatan ya. Hari ini mungkin merupakan hari yang spesial. Dan tadi sebelum menuju ke sini sepertinya ada bisikan-bisikan ke telinga saya ini. Bisikan dari teman akrab saya ini, Sensei Gunawan. Mungkin ada sesuatu mau disampaikan. Silakan Sensei. Apakah itu? Mari kita sama-sama dengarkan ini. Hari ini hari yang luar biasa ya, kebetulan ada rencana untuk membagi sabuk Benny ya. Oke. Yang kebetulan dari daerah lain udah dibagikan juga. Ya, mungkin nanti session kedua kita bagikan. Ya. Pemirsa, nanti kita akan melihat bagaimana nih situasi yang terjadi ya pada waktunya ya. Jangan lewatkan untuk sesi yang berikutnya. Nah, apakah itu? Tapi mungkin sedikit info lah. Ini sabuk hitam nih, apa sih sabuk hitam nih? Kasih info dong kepada kami nih. Kami mungkin nggak tahu nih. Ada namanya sabuk hijau, putih, coklat, kuning itu. Sabuk hitam mungkin tingkatan yang diraih melalui proses waktu ya, sehingga butuh waktu beberapa tahun untuk sampai ke sana ya. Jadi sabuk hitam mungkin langkah awal untuk menjadi karateka yang lebih baik, menjadi yang lebih baik deh pokoknya. Nah, informasi yang saya dapatkan bahwa ini sabuk hitam ini ada pula yang strip 1, 2, 3, 4, ada 5 juga mungkin ya. Ini nih yang Benny ini bagaimana nih? Ini Benny baru mencapai sodan dan 1 istilahnya. Oh, oke. Ya, strip 1. Oke, sip. Ya. Mudah-mudahan nanti lagi Siap. pada sesi berikutnya ya. Pemirsa, kita akan jeda sejenak dulu untuk masuk sesi kedua. Pemirsa dari channel saya Cop Hardy, dan pada hari ini kita sampai pada sesi kedua, yaitu sesi pemasangan sabuk hitam. Dan bagaimana selanjutnya kita akan dengarkan penyampaian itu langsung dari Sensei Gunawan. Silakan. Ya, selamat sore semuanya. Ya. Sore. Host. Host. Ya. Pada hari yang berbahagia ini, tanggal 20 Maret ya, ada pembagian sabuk hitam untuk Senpai Benny yang telah berhasil lulus pada ujian pada bulan Desember yang lalu. Ya, selamat untuk Senpai Benny ya. Oke, os, ya. Os. Ya, salam dulu. Ya, os, ya, buka sabuknya langsung. Ya. Jadi pemirsa, diganti dari sabuk coklat ke sabuk hitam. Ya. Mari kita sama-sama saksikan pemasangan sabuk hitam dari Sensei Gunawan kepada Senpai Benny. Os. Selamat untuk Benny, tepuk tangan semua. Ya, mari kita tepuk tangan. Oke. Ya. Pemirsa, sebagaimana Anda ketahui bahwa kesempatan ini memang sungguh berbeda dibandingkan dengan yang lainnya. Mungkin untuk pemasangan sabuk ini dilakukan di dojo ya, tetapi hari ini kita langsungkan pemasangan itu di rumah di mana Benny berdiam. Mungkin kita akan lihat bagaimana dari Sensei dan Sensei Gunawan, Senpai Benny. Dan di kesempatan ini juga hadir dari Sako HBT di mana Benny sebagai bagian dari Dojo HBT berhimpun dan berlatih bersama mulai
dari umur 8 tahun sampai dengan akhirnya usia 18 tahun sekarang ini. Kita mau dengarkan ini bagaimana sedikitlah sambutan dari Sako HBT, Sako Nanang. Silakan Sako. Atau kita tanya jawab? Oke, baik. Sako, pada hari ini kan kita sama-sama menyaksikan. Selain kita di sini juga ada sejumlah dari karateka dari Dojo HBT. Dan Sako juga hadir di kesempatan ini. Bagaimana komentar atau bagaimana perasaan dari Sako ketika melihat dari rangkaian yang mungkin yang terlihat sederhana ini? Silakan Sako. Baik, terima kasih ya Tiardi. Pada saat ini saya merasa sangat senang dan bangga dan sangat terharu dengan penyerahan sabuk hitam kepada Senpai Beni Yaman Halawa. Ya, dan juga tadi saya sudah mendengar sedikit daripada penjelasan dari orang tua Beni. Saya juga terharu karena orang tua Beni juga menyerahkan anaknya kepada dojo HBT untuk menjadi dojo terbaik HBT. Dan juga terima kasih kepada Sensei Gunawan yang mana telah membina dojo HBT dengan sebaik-baiknya. Saya juga merasa sangat bahagia pada kesempatan ini, di mana disaksikan oleh kedua orang tua daripada Beni Yaman Halawa. Untuk kedepannya, saya juga mohon agar Beni berlatih lebih giat lagi untuk dapat mempertahankan prestasi yang telah diraih dan juga bisa meningkatkan prestasi yang akan dicapai dan mau yang akan diraih. Kami dari pengurus, jajaran pengurus dan juga mewakili Tuako, jajaran pengurus HBT tetap akan mensupport dojo HBT ini untuk seterusnya. Terima kasih Sako. Ya, jadi saya harap Beni dan juga rekan-rekan Beni yang lain tetap berlatih lebih giat lagi agar ada Beni-Beni yang lain yang berikutnya yang akan muncul. Jadi harapan saya demikian supaya lebih giat lagi berlatih dan juga kami mengharapkan untuk kedepannya mungkin event-event yang akan diadakan bisa menjadi juara lagi seperti Beni menjuarai kelas dewasa di Batu Malang, kejuaraan nasional juara 1 di Batu Malang tanggal 27 November 2022. Ya, demikian dari saya dan semoga Sensei Gunawan tetap semangat dan tetap memberikan motivasi yang sangat baik kepada karateka dan dojo HBT untuk lebih maju ke depannya untuk meraih prestasi yang lebih baik. Sekian dari saya dan terima kasih. Baik, terima kasih Sako Nanang yang telah memberikan sambutan singkat padat ini sangat jelas sekali ini bahwa tentu bagaimanapun juga kita berharap bahwa di masa yang akan datang akan ada lagi ikutan dari anggota dojo HBT yang ada di sini akan menjadi Beni-Beni yang akan datang dan terutama untuk Beni juga jangan berpuas diri lah gitu ya, tingkatkan terus kemampuannya. Kalau sekarang ini dan kalau saya lihat di sini sabuk hitam 1 strip ya. Iya. Mungkin besok ini ada 2 stripnya. Ya, mudah-mudahan. Sampai 4 strip. Gitu ya. Baik. Kita telah sama-sama menyaksikan ini ya bagaimana proses pemberian sabuk dan akhirnya pemasangan sabuk tadi ya. Dan biasanya itu berlangsung di dojo dan pada hari ini hadir disaksikan bersama dengan orang tua bersama dengan kawan-kawan lainnya. Kita akan sampaikan salam, ucapan selamat kepada Beni yang telah mencapai pada hari ini sabuk hitam strip 1. Saya masih merasa ada yang kurang nih kalau enggak mamanya yang bicara ini. Mungkin ini saya akan pindah ke sebelah. Kita pindah ke sebelah.
Ini kalau tadi kita ada bincang-bincang dengan sang ayah pada sesi 1, juga dengan Sensei Gunawan pada sesi 1. Nah, kita mau dengar ini sedikit suara dari mamanya Beni ini. Nah, bagaimanapun juga kata orang kan surga itu di bawah telapak kaki ibu nih. Bagaimana perasaan mama nih kepada Beni yang pada hari ini naik tingkat ini sabuk hitam. Silakan. Ya. Agak dekatkan dikit. Ya. Silakan. Aku sebagai mama Beni dari dulu sampai sekarang memang ya saya ceritakan dari dulu tapi mungkin dari kecil sampai sekarang ini. Tadi udah bicara tadi bapaknya, tapi sekarang saya yang bicara sekarang ya. Ya. Saya sebagai mama Beni, saya bangga sama dia dari dulu, dari SD. Biarpun kami menderita, biarpun anak saya ini menderita dari dulu sampai sekarang. Pergi sekolah, pernah jalan kaki, tidak pernah gua kasih belajar sampai dia tamat SMA, apalagi udah kuliah. Paling menderita lah anak saya ini. Pernah saya menguji sama Pak Gunawan, gimana caranya anak saya ini supaya dia bersemangat di karate ini, supaya dia bisa maju, bisa sekolah. Udah pernah dia ke Europe udah pernah dia istirahat lah karate ini. Dia pergi sekolah, bukan di sekolah perginya. Karena apa? Karena ekonomi. Dia minta uang nanti, uang sekolah. Di mana gua cari? Ekonomi kami sudah terbatas. Ya. Tapi akhirnya ada yang membantu, ada yang melihatnya sampai sekarang, sampai dia menjadi sabuk hitam. Saya minta syukur, saya bangga sama anak saya ini. Tapi saya bilang sama anak saya ini, jangan tinggalkan Tuhan, berdoalah. Bukan kamu yang mengasihi kekuatan kamu, Tuhan yang kasih itu. Nah, sudah itu jangan lupakan yang sudah menolong kamu. Satu-satunya Bapak Gunawan sama Bapak Sako nih, yang lain-lainnya. Itu aja yang aku bilang. Terima kasih banyak Ibu yang telah memberikan mungkin berbagi pengalaman, dan kiranya ini juga akan bisa menjadi inspirasi bagi para karateka, bagi orang tua, dan bagi yang belum bergabung mungkin suatu saat mau bergabung. Dan kita sampai di penghujung, mari kepada teman-teman Satu Dojo untuk memberikan ucapan selamat kepada Senpai Beni yang pada hari ini sudah memasang sabuk hitam. Ya, silakan Sako. Ayah Sako, makasih banyak. Ya, silakan. Ya, langsung aja masuk. Ya, untuk memberikan ucapan selamat kepada Senpai Beni yang pada hari ini telah memakai sabuk hitam strip, tidak lagi coklat. Ucapan selamat juga disampaikan oleh channel Cuap Hardi. Selamat Beni. Ya. Selamat ya. Mantap.
Demikianlah pada hari ini kita sudah sama-sama menyaksikan. Lebih cocok posisinya. Sama-sama kita sudah saksikan di Rumah Beni ini di Jalan Pemancingan nomor 24 Kecamatan Padang Selatan, penyerahan dan pemasangan sabuk hitam dan satu ya untuk Senpai Beni yang diserahkan oleh Sensei Gunawan Chandra. Jadi ucapan terima kasih, semoga ini bisa menjadi pemacu bagi generasi muda untuk bisa menggeluti dunia olahraga, setidaknya untuk melindungi diri sendiri dan juga tidak tertutup kemungkinan untuk menciptakan, menorehkan prestasi. Teriring ucapan terima kasih atas perhatian untuk semua kita. Teriring juga ucapan maaf kalau seandainya ada yang janggal. Sama-sama kita ucapkan host. Host. Tepuk tangan.